Bab 181. Sepeda vs sepeda motor. Apartemen Liu Jiang. Di lantai bawah, Jordan Sen sedang berdiri, dengan sepeda motor yang terparkir di sampingnya. Dia melihat sekeliling terus-menerus, terlihat sangat khawatir. Ketika Aurelia Sen tiba dan dia melihatnya, Jordan segera berkata, "Bukankah aku menyuruhmu pulang? Mengapa kamu malah berdiri di sini?" "Kakak, apa yang baru saja terjadi tidak seperti yang kamu lihat. Kamu tidak boleh memberitahu ayah." Ternyata Jordan Sen merasa tidak nyaman dan menunggu di lantai bawah di apartemen sampai Aurelia Sen kembali, memohon padanya untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Aurelia Sen mendengus dan berkata, Kamu sudah tahu takut sekarang. Apakah kamu berani bergaul dengan orang-orang yang tidak bermutu lagi masa depan?" Tidak berani, Kak, selama kamu merahasiakannya untukku, aku berjanji tidak akan pernah bergaul dengan orang seperti itu lagi di masa depan." Benar. Jordan Sen mengangguk. Nico berkata, "Tuan Muda Sen, kamu benar-benar memiliki pemikiran yang menarik. Tidak menjalani hidup menjadi generasi kedua yang kaya, kamu malah menjadi orang bisa. Itu membuatku merasa berkesan padamu." Jordan Sen menjelaskan, "Dr. Lu, bukan itu masalahnya. Aku bergaul dengan mereka hanya karena kami memiliki hobi yang sama. Kami hanya suka dengan sepeda motor, tidak benar-benar ingin menjadi gangster." Jika Jordan Sen benar-benar ingin menjadi gangster, dengan hubungan antara Zen Ma dan Aurelia Sen, bagaimana Jordan Sen bisa menjadi orang biasa, dan kursi wakil ketua pasti sudah untuknya. Jordan Sen hanya suka berkumpul bersama dengan sekelompok orang yang mengendarai sepeda motor. Tetapi jika Jordan Sen benar-benar dapat berkenalan dengan bos tingkat atas organisasi Black Dragon, Owen Sen tidak akan keberatan, lagi pula dia adalah seorang pengusaha. Tapi Jordan Sen tidak memiliki pemikiran ini, dia hanya bergaul dengan orang level bawah. Hal ini sangat mengganggu Owen Sen. Omong kosong yang tidak berguna. Pada saat ini, Louis Lu menepuk sepeda motor yang ada di sampingnya, bertanya dengan ragu, "Apakah benda ini benar-benar menyenangkan? Bagaimana jika dibandingkan dengan sepeda aku?" "Dr. Lu, dengan begitu sama saja kamu menghina kendaraanku," Jordan Sen berkata dengan marah. "Oh, mengapa kita tidak membandingkan?" Louis Lu tiba-tiba menatap Jordan Sen dengan bercanda. "Membandingkan?" Jordan Sen terdiam sesaat. "Dibandingkan dengan apa?" "Tentu saja, menggunakan kendaraanmu untuk membandingkan dengan milikku." Louis Lu menepuk kursi sepedanya dengan percaya diri dan berkata sambil tersenyum. "Membandingkan sepeda dengan sepeda motor." Jordan Sen segera merasa bahwa dia telah dihina lebih banyak lagi. Meskipun dia tahu kalau Louis Lu bukan orang biasa, tidak peduli seberapa baiknya dirimu, hanya dirimu yang hebat, bukan sepedamu. Jordan Sen memastikannya dengan hati-hati dan berkata, "Tuan Lu, apakah kamu tidak bercanda? Apakah kamu pikir aku terlihat seperti sedang bercanda? Bukannya aku ingin menghina, tapi sepeda motormu ini jelek," kata Louis Lu dengan provokatif. "Dr. Lu, meskipun aku sangat menghormatimu, aku tidak akan pernah membiarkanmu menghina kendaraanku." Wajah Jordan Sen memerah karena marah. "Kalau begitu mari kita bandingkan." "Baik. Ya, ayo kita bertaruh. Jika kamu kalah, kamu tidak boleh bergaul dengan orang-orang itu lagi. Kamu harus mulai belajar membantu ayahmu mengelola bisnis keluarga, bagaimana?" "Ini." Jordan Sen ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Ya, tetapi jika kamu kalah, besok kamu pergi ke rumahku untuk melamar." "Melamar pernikahan? Melamar apa?" Pertanyaan ini tidak ditanyakan oleh Louis Lu,
Aurelia Sen baru saja ingin memberitahu mereka untuk tidak bertaruh seperti itu, tetapi tiba-tiba dia mendengar kata lamaran. Jantungku berdetak kencang. Jordan Sen memiringkan kepalanya dan berkata, "Kakak, apakah kamu bodoh? Kamu adalah satu-satunya gadis di keluarga kami. Jika bukan untuk melamarmu, melamar siapa lagi? Tentu saja jika Dr. Lu ada ketertarikan, melamar bukanlah hal yang mustahil." Pria ini mengedipkan mata. Louis Lu hampir tidak bisa menahan diri dan menamparkan wajahnya. "Pergilah. Aku tidak ingin." "Hei. Aurelia Sen berpura-pura bersikap dingin dan berkata, "Aku akan mengurus urusanku sendiri, kamu tidak perlu ikut campur." "Cie, padahal kamu sudah tidak sabar ingin bersama dengannya, mengapa kamu masih berpura-pura? Jika bukan karena fakta kamu adalah saudara perempuanku, aku tidak akan repot-repot membantumu." "Jordan Sen, kamu benar-benar melawan. Percaya atau tidak, aku akan menelepon dan memberitahu ayah kalau kamu bergaul dengan bajingan itu." Mendengar ini, ekspresi Jordan Sen segera berubah, dan dia memohon belas kasihan, "Kakak, aku membuat salah, aku tidak akan bertaruh dengan Dr. Lu lagi." "Siapa yang menyuruhmu untuk tidak bertaruh? Tetap bertaruh," kata Aurelia Sen sambil menghentakkan kakinya. Jordan Sen menggosok kepalanya dengan bingung. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan saudara perempuannya. Tadi dia dengan jelas mengatakan bahwa dia tidak ingin aku ikut campur dalam urusan orang lain. Yah, aku tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain, tapi dia malah semakin marah. Pikiran wanita terlalu sulit ditebak. Louis Lu juga melirik Aurelia Sen dengan makna yang dalam, lalu menoleh dan berkata kepada Jordan Sen, "Ya, jika kamu menang, aku akan pergi ke rumah Senmu besok untuk melamar dan memberikan mahar." "Oke, kamu sendiri yang bilang." Jordan Sen melangkah ke sepeda motor mengenakan helmnya, dan tampak bersemangat. Keduanya dengan cepat menetapkan aturan. Jordan Sen berkata dengan percaya diri, "Dr. Lu, jangan bilang aku menggertakmu. Aku akan membiarkanmu pergi terlebih dahulu, karena aku kasihan melihatmu membawa sepeda yang menyedihkan ini." "Apa yang kamu biarkan? Cepat nyalakan motormu. Jika kamu kalah dalam balapan ini, lihat saja bagaimana nasibmu nanti." "Kakak, bukankah kamu bilang kamu tidak terburu-buru?" "Jordan Sen, apakah kamu ingin mati?" Peng! Sebelum Aurelia Sen bisa bergerak, Jordan Sen buru-buru memutar gas sepeda dan bergegas. Bersambung.